Nah, baik Pak Robi, kita lanjutkan ya. Tadi percakapan kita di pasca observasi 15 menit sudah dilaksanakan. Nah, kini ke kegiatan rencana pengembangan diri Pak Robi nih ya. Kemarin kita melaksanakan pembelajaran di kelas 5 mata pelajaran IPS. Kira-kira nanti Pak Robi akan melaksanakan pengembangan diri dengan aktivitas apa saja, kemudian tujuan yang hendak dicapainya apa, bagaimana ukuran keberhasilannya, apa saja pendukungnya, dan kapan waktu pelaksanaannya. Nah, mungkin itu barangkali Pak Robi bisa menjelaskan lah rencana pengembangan diri untuk Pak Robi ke depannya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ini yang baru saya siapkan Ibu ya, ada aktivitas pengembangan. Ya. Itu ada 7 poin ya Bu. Ada 7 poin. Yang pertama kegiatan pendahuluan Bu. Pada kegiatan pendahuluan ini juga ada beberapa anak poin, yaitu tujuan yang hendak dicapai, ukuran keberhasilan, pendukung dan waktu ya. Jadi untuk kegiatan pendahuluan itu tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan kompetensi dalam melakukan persepsi dan memotivasi belajar peserta didik agar lebih semangat dari awal pembelajaran. Kemudian ukuran keberhasilannya bagaimana? Nah, peserta didik terlihat antusias dan menunjukkan keaktifan dalam mengikuti pembelajaran. Jadi ukurannya itu keantusiasan peserta didik menunjukkan. Nah, kemudian pendukungnya yaitu menyediakan media pembelajaran yang ditampilkan yang proyektor seperti tadi. Nah, waktunya pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Kemudian poin yang kedua adalah penguasaan materi yang diajarkan, penguasaan materi. Nah, tujuan yang hendak dicapai adalah agar guru memiliki kompetensi profesional yang baik berupa wawasan yang luas dalam memberikan penjelasan materi pelajaran serta mampu memberikan materi sesuai kebutuhan peserta didik. Jadi kebutuhan didik kita harus memahami dan mampu memenuhinya. Nah, ukuran keberhasilannya bagaimana? Yaitu guru dapat memberikan pemahaman dan pandangan yang luas pada peserta didik tentang materi ilmu pengetahuan yang dinamis. Jadi dinamis, fleksibilitas ya, tidak kaku. Pendukungnya bagaimana? Yaitu guru menyiapkan beberapa referensi pembelajaran di sini yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Nah, waktunya sebelum memulai proses pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum memulai proses pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Betul. Nah, masuk ke poin ketiga Bu. Setelah tadi satu kegiatan pendahuluan, kedua penguasaan materi yang diajarkan, yang ketiga adalah penerapan strategi pembelajaran yang menarik. Yaitu tujuan yang dicapai adalah melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Jadi melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang kompetensi yang akan dicapai. Nah, ukuran keberhasilannya bagaimana? Yaitu peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat. Jadi dengan semangat mereka mengikuti pembelajaran, maka itu sudah menjadikan ukuran keberhasilan. Tidak ada yang ngantuk atau malas-malas atau ya bahasa Sundanya kita tuh hare-hare gitu ya. Dan aktif mendorong tumbuhnya sikap positif pada diri peserta didik. Sikap positif yaitu pendidikan berkarakter ya Bu ya. Nah, kemudian pendukungnya apa? Yaitu referensi dan pengetahuan tentang strategi pembelajaran serta kompetensi pedagogik pada diri guru pedagogik. Nah, waktunya bagaimana pada pembelajaran selanjutnya? Adapun poin yang keempat yaitu penerapan pendekatan saintifik. Nah, penerapan pendekatan saintifik tujuan yang dicapai bagaimana? Yaitu mendorong peserta didik untuk mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, menganalisis atau mengolah, dan mengomunikasikan di situ. Nah, patokan ukuran keberhasilannya bagaimana? Nah, peserta didik mampu melakukan kegiatan mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, menganalisis, dan mengkomunikasikannya dengan teman yang lain dari pembelajaran yang dipelajari. Pendukungnya apa? Yaitu kemampuan guru berkomunikasi atau speaker ya, good speaker ya, speaker teaching. Guru harus mampu berkomunikasi.
Waktunya kapan? Yaitu pada pembelajaran selanjutnya. Poin yang kelima, Bu. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan penekanan KSE. Nah, di sini yang menjadi tujuan yang hendak dicapainya itu guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada konten, proses, dan produk dengan pendekatan unsur KSE. Nah, ukuran keberhasilannya bagaimana? Peserta didik dapat memilih dan dalam menentukan konten, proses, dan produk sesuai minat dan gaya belajar. Masing-masing punya style belajar, ya, style namanya style edukasi. Dan pendukungnya adalah RPP dan media yang mendukung pembelajaran berdiferensi dan ber-KSE. Itu pendukungnya. Waktunya bagaimana pada pembelajaran selanjutnya? Dua lagi poin, Bu, yang akan dalam aktivitas pengembangan itu yang keenam, penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran. Bahasa ini penting karena benar, tepat, dan jelas supaya tidak menimbulkan penafsiran yang lain. Nah, tujuan yang hendak dicapainya apa? Yaitu peserta didik merasa nyaman. Jadi dengan bahasa yang benar, tepat, diterimanya ilmunya juga nyaman ke peserta didik ya. Dan mudah berkomunikasi secara lisan dengan guru dalam proses pembelajaran. Adapun ukuran keberhasilannya adalah peserta didik nyaman ketika berkomunikasi dengan guru. Nyaman, Pak bagaimana, Ibu bagaimana, begitu nyaman ketika tidak ada sebuah hambatan atau keterbatasan. Pendukungnya yaitu kemampuan guru berkomunikasi. Jadi guru kepada murid sebagai teman, friends, dan murid pun familiar di sana. Akhirnya pembelajaran hidup begitu ya. Dan waktunya bagaimana pada pembelajaran selanjutnya. Nah, ada poin yang terakhir nih, poin ke-7 yaitu kegiatan penutup, Bu. Yaitu tujuan yang dicapai adalah melakukan penyimpulan, penguatan, dan refleksi pembelajaran. 3 poin saja sih, 3 poin. Ukurannya bagaimana? Ukuran keberhasilan itu peserta didik dapat menyimpulkan sendiri dengan kalimat sendiri, dengan bahasanya sendiri pembelajaran yang telah dipelajari. Jadi siswa dapat menyimpulkan dengan bahasanya sendiri. Kemudian pendukungnya apa? Yaitu kemampuan sama dengan tadi poin 6, kemampuan guru berkomunikasi. Kapan waktunya? Yaitu pada pembelajaran selanjutnya. Mungkin itu Bu 7 poin dari aktivitas pengembangan dan anak-anak poin yang sudah saya kembangkan. Baik, terima kasih Pak Robi. Tadi Pak Robi sudah menyampaikan rencana pengembangan diri di pembelajaran selanjutnya ya. Mungkin di mata pelajaran yang lain. Di sini ada 7 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, penguasaan materi, kemudian penerapan strategi pembelajaran, pendekatan saintifik, yang 5M itu ya Pak ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan KSE tadi ini yang terbaru yang kita pelajari sama-sama, dan kemudian penggunaan bahasa yang benar dan minimal mudah dipahami oleh anak sebagai bahasa pengantar kita, serta kegiatan penutup. Mudah-mudahan tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran keberhasilan yang sudah Pak Robi rencanakan, dengan daya dukung yang sudah disiapkan untuk waktu pelaksanaan di pembelajaran selanjutnya ini bisa terlaksana ya Pak ya. Amin. Mudah-mudahan kegiatan pengembangan diri ini bisa memperbaiki pembelajaran kita yang lebih berpihak kepada murid. Ini bermakna, berdampak positif untuk murid dan untuk kita, pengembangan diri untuk gurunya sendiri ya. Baik Pak Robi, kesepakatannya juga dilaksanakan sama seperti tadi untuk hari Rabu tanggal 24 Mei 2023. Saya mohon tanda tangannya ya Pak ya di sini. Kita sudah sepakati bahwa lembaran ini akan kita laksanakan sama-sama dan kita akan berkolaborasi, bahkan ini mungkin bisa kita laksanakan untuk teman-teman kita yang lain untuk pengembangan diri. Baik, terima kasih Pak Robi atas waktu dan kesediaannya melaksanakan kegiatan pasca observasi. Terima kasih atas bantuan dan partisipasinya. Semoga kegiatan ini bisa berdampak positif juga untuk kemajuan profesional kita dan sekolah kita. Terima kasih Pak Robi. Assalamualaikum.